Shalom Papa Mama di rumah. Berikut panduan orang tua untuk membimbing anaknya mengikuti ibadah online sekolah minggu GKPB Immanuel Tabanan. Mari kita bantu mereka agar dapat beribadah dengan baik di rumah dan tahu bahwa Tuhan Yesus hadir dimanapun juga. Karena itu, ajaklah anak untuk bersiap selayaknya hendak pergi ke gereja. Yang pertama, persiapkan TV atau gadget untuk memutar materi ibadah online, tujuannya agar anak bisa lebih konsentrasi saat mengikuti ibadah. Yang kedua, ajaklah anak untuk berdoa sebelum ibadah online dimulai. Yang ketiga, anak-anak harus mengikuti ibadah dengan baik seperti sedang berada di gereja. Karena itu mereka harus melakukan semua yang dilakukan oleh guru sekolah minggu. Yang keempat, ingat, anak melihat teladan kita, jadi papa mama harus juga mengikuti ibadah online dengan antusias ya. Yang kelima, papa mama membantu anak-anak untuk mengerjakan soal atau kuis yang diberikan di akhir ibadah. Yang keenam, terakhir, tanyakan nilai atau pesan apakah yang didapat dari materi ibadah online hari ini. Terima kasih atas bimbingannya. Mari kita sehati dalam melalui situasi seperti ini bersama Tuhan Yesus. Selamat mengikuti ibadah online. Kiranya Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Halo semuanya, adik-adik sekolah minggu Immanuel Tabanan. Jumpa lagi bareng kami guru-guru sekolah minggu. Di sini ada Ibu Munaroh. Dan sama saya ada Om Ayos dan dengan Kak Dedi. Minggu lalu kita semua sudah ketemu sama Kak Jango, sama Bu Beri, sama Ibu Tati. Dan minggu ini bareng kami kita akan mendengarkan firman Tuhan, akan memuji Tuhan. Oke? Siapkan hatinya, siapkan Alkitab. Duduk yang baik, mari kita pujikan sebuah pujian. Selamat pagi Bapak, kita pujikan dengan sungguh-sungguh ya. Mari bersama-sama. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu, semalam telah berlalu. Ku memuji, ku bersyukur
Terima kasih Bapa di surga, Tuhan Yesus Allah Roh Kudus. Sekarang kami Tuhan, anak-anak sekolah minggu di rumah kami masing-masing, hendak beribadah, hendak memuji Tuhan, hendak mendengarkan firman Tuhan. Tuhan sertai kami di rumah masing-masing, orang tua kami juga, berkati guru-guru sekolah minggu yang akan mengajar lewat siaran online Tuhan, sehingga Tuhan memberkati kami semua dan Tuhan membuat kami bertumbuh. Di dalam nama Tuhan Yesus kami siap, haleluya, amin. Oke adik-adik, kita sudah memuji Tuhan, kita sudah berdoa, kita mau menyiapkan hati kita. Meskipun kita di rumah kita masing-masing, tapi Tuhan Yesus ada bersama kita. Tuhan Yesus ada dimanapun. Saat ini, di tengah-tengah kalian, Tuhan Yesus hadir dan kita mau bersama-sama mendengarkan firman Tuhan. Sebelumnya, kita akan nyanyikan sebuah pujian, Yesus di dalam rumahku. Yesus di dalam rumahku, senang-senanglah, senang-senanglah, senang-senanglah. Yesus di dalam rumahku, senang-senanglah, senang-senanglah. When Jesus in the family, happy, happy home, happy, happy home, happy, happy home. When Jesus in the family, happy, happy home, happy, happy home. Yesus di dalam rumahku, senang-senanglah, senang-senanglah, senang-senanglah. Yesus di dalam rumahku, senang-senanglah, senang-senanglah. When Jesus in the family, happy, happy home, happy, happy home, happy, happy home. When Jesus in the family, happy, happy home, happy, happy home. Salam adik-adik, apa kabar? Ibu berharap bahwa kalian sehat semua ya. Hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan. Ya adik-adik ya, duduk yang manis, tapi sebelumnya kita akan berdoa. Lipat tangan, sikap dalam berdoa, lipat tangan dan tutup mata. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami sungguh mengucap syukur dan terima kasih karena pada pagi hari ini anak-anak-Mu Tuhan sudah siap untuk mendengarkan firman-Mu. Berkati kami Tuhan. Terima kasih di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Nah adik-adik, firman Tuhan hari ini akan kita baca bersama-sama dari Roma pasal 12. Adik-adik aja ada yang membawa Alkitab? Kita akan membaca bersama-sama Roma pasal 12 ayat 17 sampai dengan ayatnya yang ke-21. Sudah siap adik-adik? Mari kita baca bersama-sama. Roma pasal 12 ayat 17 sampai 21. Janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan, lakukanlah apa yang baik bagi semua orang. Sedapat-dapatnya kalau hal itu bergantung padamu, hiduplah dalam perdamaian dengan semua orang. Saudara-saudaraku yang kekasih, janganlah kamu sendiri menuntut pembalasan, tapi berilah tempat kepada murka Allah. Sebab ada tertulis, pembalasan itu adalah hakku, akulah yang akan menuntut pembalasan. Firman Tuhan. Tetapi jika seterumu lapar, berilah dia makan. Jika dia haus, berilah dia minum. Dengan berbuat demikian, kamu menumpukkan bara api di atas kepalanya. Janganlah kamu kalah terhadap kejahatan, tetapi kalahkanlah kejahatan dengan kebaikan. Nah, adik-adik, ini firman Tuhan. Ibu Munara punya satu cerita. Di rumah, Ibu Munara punya tetangga, 2 orang. Nah, sebenarnya sih tetangganya banyak sekali. Tapi yang 2 ini sangat istimewa adik-adik. Namanya Pak Adi dan Pak Joko. Pak Adi ini dia seorang pegawai negeri. Dia berkecukupan, punya mobil, punya motor, punya 2 anak. Kemudian tetangganya namanya Pak Joko. Dia sudah 2 tahun tidak bekerja karena di PHK. Sehingga kehidupannya mereka sangat berbeda. Nah, Pak Adi dan Pak Joko ini sebenarnya bertetangga mereka sudah lama sekali. Tapi anehnya mereka seperti musuh, seperti tidak bersahabat. Jadi kalau mereka ketemu, mereka tidak bertegur sapa. Orang tidak tahu apa penyebabnya. Nah, suatu hari adik-adik ya, rupanya Pak Joko ini
iri hati dengan kehidupan Pak Adi. Karena Pak Adi punya mobil, punya motor, motornya 2, mobilnya 1. Kemudian kalau Pak Joko hanya punya motor 1 saja. Jadi kalau kemana-mana goncengan adik-adik. Nah ini yang membuat Pak Joko ini seperti iri hati kepada Pak Adi. Nah suatu malam adik-adik ketika semua orang sudah terlelap tidur, Pak Joko ini mengendap-endap datang ke tempat tetangga untuk mengambil sampah. Jadi sampah yang ada di depan tetangganya itu diambil. Adik-adik tahu ya, sampah itu kan bau. Tapi Pak Joko mengambil sampah itu dikumpulkan sebanyak-banyaknya. Setelah sampahnya terkumpul banyak, diletakkan di depan rumahnya Pak Adi. Dan tidak hanya itu saja, sampah itu dihambur-hamburkan di depan rumahnya Pak Adi, di halamannya, di terasnya, bahkan di mobilnya, di motornya dilempari dengan sampah yang berbau dan bahkan kotoran-kotoran. Dan esok harinya ketika Pak Adi mau berangkat ke kantor adik-adik ya, dia kaget. Karena di depan rumahnya itu banyak sekali sampah yang bau. Dan bahkan di mobilnya, di motornya itu sampah semua. Apakah Pak Adi marah adik-adik? Ternyata tidak. Pak Adi tidak marah. Dia panggil istrinya yang ada di dapur, dia panggil anak-anaknya yang sudah siap mau berangkat sekolah. Disuruhnya mereka untuk kerjasama nyapu halaman dan juga mencuci mobil dan motornya. Kemudian setelah selesai, Pak Adi berangkat ke kantor dengan seperti tidak ada apa-apa. Nah, adik-adik tahu, ini yang membuat Pak Joko makin kesel, makin jengkel. Kenapa sudah dijahati seperti itu? Tidak marah. Padahal Pak Joko kepingin Pak Adi itu marah supaya mereka bisa berantem. Tapi ternyata Pak Adi orang sangat baik. Dia berangkat ke kantor. Nah udah sampai sore pulang. Dan malam-malam begitu lagi adik-adik. Pak Joko mengumpulkan sampah lagi. Banyak sekali, hari ini lebih banyak dan lebih kotor, lebih bau lagi. Diletakkan di depan rumahnya Pak Adi. Dan dilemparkan di mobil, di motor. Dan keesokan harinya ketika Pak Adi mau berangkat ke kantor, dia lihat lagi ada sampah. Pak Adi tidak marah. Dipanggil istrinya, dipanggil anaknya untuk bersih-bersih, nyapu dan cuci mobil. Seperti tidak terjadi apa-apa. Luar biasa bukan adik-adik ya? Kemudian Pak Adi berangkat ke kantor. Sepulang dari kantor terbersit pikiran dalam Pak Adi ini ya, pengen membalas kejahatannya Pak Joko. Jadi Pak Adi tidak langsung pulang ke rumah. Dia pengen membalas kejahatannya Pak Joko. Pak Adi belok ke Indomaret. Dia beli beras, beli telur, beli gula, beli minyak, beli terigu, beli roti. Begitu banyak dimasukkan ke dalam mobil. Setelah Pak Adi pulang ke rumah, sampai tengah malam Pak Adi bangun. Dia turunkan barang-barang tadi yang belanja dari Indomaret. Dia letakkan di depan rumahnya Pak Joko. Kemudian Pak Adi pulang. Seperti tidak terjadi apa-apa. Menjelang agak tengah malam lagi, Pak Joko keluar dengan harapan mau cari sampah lagi. Tetapi ketika dia keluar di depan pintu itu adik-adik ya, ada seonggok kampil. Setelah dibuat, wow, ada beras, ada terigu, ada minyak, ada telur. Kemudian Pak Joko memanggil istrinya. Dan dibangunkan istrinya dan anak-anaknya, diminta untuk melihat ternyata ada berkat, ada beras di situ. Sampai Pak Joko lupa untuk mencari sampah. Nah, besoknya ketika pagi-pagi Pak Adi bangun, mau pergi ke kantor, oh sudah bersih nih, nggak ada sampah adik-adik. Tapi tugas Pak Adi belum selesai, dia pengen membalas kejahatan Pak Joko ini. Dia pulang kantor, beli belanja lagi, roti lagi, terigu, beras lagi, diletakkan malam-malam diletakkan di depan rumahnya Pak Joko. Nah, adik-adik tahu, pagi-pagi ketika Pak Joko bangun, di depan rumah masih ada lagi berkat. Dari situ Pak Joko rasa malu sekali, malu dia, karena dia sudah berbuat jahat kepada Pak Adi dan keluarganya, tapi Pak Adi membalas dengan kebaikan. Pak Joko melemparkan sampah, tapi Pak Adi memberikan beras, susu, telur, gula, dan minyak. Membuat Pak Joko ini sangat malu. Kemudian sore-sore ketika dia lihat bahwa Pak Adi sudah pulang ke rumah, dia ajak istri dan anak-anaknya. Dia datang ke rumahnya Pak Adi, minta maaf.
Dia mengaku bahwa dialah yang sudah membuang sampah-sampah di situ. Nah, sejak saat itu adik-adik, dua keluarga ini, Pak Joko dan Pak Adi, menjadi keluarga yang rukun, tetangga yang rukun, yang saling menolong, saling membantu satu dengan yang lain. Ya, nah demikian adik-adik, pesan yang ingin Ibu sampaikan adalah ketika kita dijahati orang, jangan membalas kejahatan dengan kejahatan. Tapi ketika adik-adik punya teman yang jahat, yang nakal, mari kita bantu dia, kita rengkuh dia, kita kasih dia, kita sayangi dia. Bahkan ketika adik-adik punya makanan, bagi dia. Jadi pesan Tuhan di dalam ini, firman Tuhan, janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan, tapi balaslah kejahatan dengan kebaikan. Sampai di sini adik-adik cerita dari Ibu Munarah, kiranya Tuhan memberkati. Adik-adik, mari kita memuji Tuhan. Terima kasih Tuhan karena Tuhan begitu baik. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang alami dalam hidup. Katakan terima kasih untuk kebaikanmu sepanjang hidup. Mari bersyukur bersama-sama. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri setiap hari ini. Tuhan akan syukur bagimu. Terima kasih. Adik-adik, tadi kita sudah mendengar firman Tuhan dan tiba saatnya kita naikkan doa syafaat. Mari kita satu di dalam doa. Tutup mata, lipat tangan, tutup mata. Ya Tuhan, Bapa yang bertahta dalam kerajaan surga yang mulia, Bapa yang kami panggil dan Bapa yang kami kenal dalam anak-Mu Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Pada pagi ini Tuhan, kami mau berdoa bagi anak-anak kami sekolah minggu. Tuhan memberkati mereka, berkati kesehatan mereka, berkati pergaulan mereka, dan juga berkati pendidikan mereka. Terima kasih Bapa, dan tiba saatnya juga kami berdoa bagi bangsa dan negara kami, Indonesia. Tuhan juga memberkati kami semua anak-anak-Mu. Tutup bungkus kami semua dengan kuasa-Mu, supaya kami semua dijauhkan dari hal-hal yang tidak kami inginkan. Terima kasih Bapa. Dan kami juga mau berdoa bagi gereja kami Immanuel Tabanan, dengan segala dari musafir, Hosana, Peniel, dan Betel. Tuhan tahu pribadi kami masing-masing. Tuhan tahu kegiatan kami masing-masing. Tuhan juga tahu kehidupan kami masing-masing. Semuanya itu kami serahkan hanya ke dalam tangan kasih-Mu saja. Kami mohon Tuhan memberkati kami semuanya. Kami juga mau berdoa bagi kedua hamba Tuhan, Pak Marlisa, juga Pak Rai. Tuhan memberkati mereka di dalam pelayanan mereka dan berkati juga kehidupan rumah tangga mereka masing-masing. Terima kasih Bapak. Kami juga mau berdoa bagi COVID-19. Kami tahu walaupun dia berkuasa, tapi Tuhan lebih berkuasa. Maka itu Tuhan kami mohon dalam nama Yesus, Tuhan hilangkan itu daripada bumi Indonesia ini. Terima kasih Bapak, inilah doa kami Tuhan. Kami mohon Tuhan memiringkanlah telinga pengasihan-Mu. Tuhan Yesus mau sambut dan terima serta sempurnakan akan doa kami ini. Karena kami naikkan doa kami ini kepadamu bukan dengan nama lain, tapi hanya dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang sudah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan segala kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah Bapa membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada jahat, karena Engkau yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri setiap hari ini.
Sekarang kita mau menutup ibadah kita sudah selesai. Kita mau berdiri bersama. Ayo berdiri sekarang. Berdiri sama kakaknya, sama adiknya. Semua sudah berdiri. Kita lipat tangan, kita tutup mata, kita siap untuk menerima berkat Tuhan. Ya, mari kita berdoa. Dari surga, Tuhan Yesus, Allah Roh Kudus, kami anak-anak Tuhan sekolah minggu sudah selesai Tuhan mendengarkan firman Tuhan. Firman Tuhan bagi kami bertumbuh Tuhan Yesus. Manapun kami mendengarkan Tuhan video ini Tuhan Yesus, dan kami menerima berkat daripadamu Tuhan Yesus. Kiranya berkat Tuhan turun atas anak-anak sekolah minggu, orang tua, tiap rumah di mana kami berada. Tuhan berkati sehingga kami menjadi saksi-saksi Tuhan yang luar biasa, yang bisa memancarkan kasih Tuhan dimanapun kami berada. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, semua yang percaya katakan, amin. Sekarang saatnya pengumuman kuis minggu lalu. Ya, guru sekolah minggu sudah menerima jawaban yang benar dari setiap kelas. Dan setelah kami mengundi, berikut adalah hasilnya. Dimulai dari kelas playgroup dan kelas kecil. Jawabannya adalah kolam Bethesda. Yang beruntung di kelas playgroup adalah Alma. Yang beruntung di kelas kecil adalah Damar. Kemudian untuk kelas tanggung, jawabannya adalah penyakit lumpuh. Yang beruntung di kelas tanggung minggu lalu adalah Jeremy. Kemudian untuk kelas besar dan kelas remaja, jawabannya adalah Tuhan Yesus menyembuhkan karena kasih. Yang beruntung di kelas besar adalah Rio. Kelas remaja adalah Winner. Selamat untuk para pemenang. Dan yang belum menang, jangan berkecil hati, karena minggu ini kita juga ada kuis. Untuk kelas playgroup dan kelas kecil, pertanyaannya, dari manakah bacaan firman kita hari ini? Dari kitab apa? Ayat berapa? Untuk kelas tanggung dan besar ya. Untuk kelas tanggung dan besar, tadi di cerita Ibu Munaroh, ada Pak Joko dan Pak Adi. Apakah yang dilakukan oleh Pak Adi untuk membalas perbuatan Pak Joko yang melemparkan sampah ke halamannya? Untuk yang kelas remaja, apa inti dari firman yang disampaikan hari ini? Tuliskan jawaban kalian di grup WhatsApp info Sekolah Minggu Imantap. Tuliskan nama dan juga kelas kalian supaya bisa diundi. Nanti setiap kelas akan mendapatkan satu hadiah. Nah adik-adik, sebelum kita berpisah, kita mau memberikan sebuah pesan. Jangan lupa untuk memakai masker. Seperti ini. Dan jangan lupa jaga jarak adik-adik. Jarak. Terus cuci tangan pakai sabun. Yang bersih ya adik-adik. Oke. Kalau begitu kita akan berpisah. Sampai jumpa di lain kesempatan. Tuhan Yesus memberkati. Dadah. Shalom.